Terlihat kedua tim bersiap melanjutkan pertandingan babak kedua. Kakegawa akhirnya beralih ke formasi biasa. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Shimizu berkat permainan Serizawa yang mampu membalik kedudukan di babak pertama. Babak kedua sudah dimulai melalui kick off oleh Kakegawa. Bola di kaki Kamiya dan terlihat raut wajahnya penuh percaya diri. Ia memulai dengan menyisir sisi kiri pertahanan lawan. Ia terhenti setelah dihadang oleh Serizawa. Di dalam hati Serizawa mengatakan, "Jangan pikir bisa melewatiku dengan mudah. Mengubah formasi kalian sekarang tidak akan membantu." Saat berusaha melewati Serizawa, Kamiya berhenti. Menurutnya, sihir Serizawa telah hilang karena staminanya sudah menurun. Kamiya mengoper ke belakang. Kamiya memberi kode ke yang lainnya. Kamiya maju ke pertahanan lawan, diikuti pemain Kakegawa lainnya. Mahori maju menggiring bola ke depan. Utsumi memberi arahan ke temannya agar tidak panik dengan serangan Kakegawa. Mahori mengoper ke belakang dan diterima dengan baik oleh Kazuhiro. Kazuhiro pun mulai bergerak maju melewati satu pemain Shimizu dan berlari dengan kecepatan tinggi. Muncul Serizawa menghadang. Terjadi duel antara mereka berdua. Utsumi menyerahkan penjagaan terhadap Kazuhiro kepada Serizawa dan menyuruh yang lain menjaga pemain Kakegawa lainnya. Terlihat Kazuhiro belum mampu melewati Serizawa. Kazuhiro berbicara dalam hati mengatakan Serizawa sudah mencapai batasnya. Bola terlepas dari kaki Kazuhiro. Ternyata bola berputar kembali padanya dan langsung maju meninggalkan Serizawa. Ketika Serizawa bergerak untuk mengejar, ia terjatuh. Kini Kazuhiro meluncur tanpa penjagaan. Pemain lawan mulai panik melihat aksi Kazuhiro. Saat berhadapan dengan kiper Shimizu, Kazuhiro melambungkan bola di atas kepala kiper tersebut dan gol. Kakegawa berhasil menyamakan kedudukan. Di kursi penonton, Kano mengatakan ke Matsushita, jika Utsumi tidak menyadari apa yang terjadi, pertandingan ini pasti akan menjadi milik Kakegawa. Terlihat Serizawa belum berdiri sambil merenung. Ia merasakan sesuatu yang berbeda pada staminanya. Teman-temannya tidak menyangka ada yang bisa melewati Serizawa. Utsumi menghampiri dan menyemangati Serizawa. Ia mengatakan ini bukan salah Serizawa. Pemain Kakegawa masih merayakan gol dari Kazuhiro. Pertandingan dilanjutkan kembali. Kakegawa berhasil memotong bola. Sasaki segera mengoper ke Mahori. Pemain belakang Shimizu menghalau bola jauh ke depan. Bola yang dikuasai Otsuka berhasil direbut Serizawa dan ia maju menyisir sisi kanan Kakegawa. Seketika muncul Toshi menempel Serizawa dengan ketat. Utsumi mempercayai kemampuan Serizawa dan menyuruh yang lainnya mencari ruang kosong. Terjadi duel ketat antara Toshi dan Serizawa. Matsushita mengatakan untuk teknik, Toshi berada di bawah Serizawa, sedangkan kekuatan mereka hampir sama. Utsumi meyakini bahwa Serizawa akan mampu melewati Toshi. Mereka menendang bersamaan dan bola pun menghilang. Bola menuju pertahanan Shimizu. Serizawa tidak percaya ia dikalahkan Toshi dari segi kekuatan. Bola diterima dengan baik oleh Mahori dan mampu mengecoh satu pemain bertahan lawan. Ia maju menuju gawang Shimizu dan melakukan tendangan. Meski berhasil ditepis, bola tersebut masih meluncur ke gawang dan gol. Mahori berlari untuk merayakan golnya. Kazumi dan pemain Kakekita senang melihat gol Kakegawa. Pemain Kakegawa merayakan gol dari Mahori. Terlihat Serizawa ngos-ngosan. Dalam waktu 5 menit dari gol terakhir,
Kakegawa mengambil sepenuhnya keuntungan dari kesalahan Serizawa, ucap komentator pertandingan. Utsumi, Kapten Shimizu, mengingatkan Serizawa agar tidak meremehkan Kakegawa. Ia pun menceritakan kondisi tubuhnya pada Utsumi. Matsushita bertanya-tanya apa yang terjadi pada Serizawa. Terlihat Toshi berbicara dengan Kamiya. Ternyata mereka mengalahkan Serizawa melalui tebakan Saiki setelah melihat Serizawa terengah-engah, padahal ia masuk ke lapangan dari babak kedua. Sekarang, dia hanya pemain biasa tanpa sihir apapun, ucap Kamiya. Setelah melihat Serizawa terengah-engah, Utsumi menyadari sesuatu. Di kursi penonton, Kano mengatakan tampaknya Utsumi akhirnya menyadari kelemahan Serizawa, pemain setengah pertandingan. Ada beberapa orang seperti itu, seperti pemain bisbol. Orang-orang yang telah melempar bola tercepat tiba-tiba melempar bola lebih lambat dari rata-rata setelah 7 atau 8 kali berlari. Serizawa seperti itu, atau dengan kata lain, dia hanya memiliki stamina 40 menit, ucap Kano kepada Matsushita. Serizawa meminta maaf ke Utsumi. Pemain Kakegawa meyakini bahwa Shimizu akan melakukan pergantian pemain untuk Serizawa. Matsushita memuji kepemimpinan Kamiya pada Kano. Pemimpin yang berani, Kamiya Atsushi. Dia orang yang mengagumkan, ucap Kano. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, Momun ingin menyampaikan terima kasih kepada sahabat yang telah selalu menonton dan mensubscribe channel Cerita Aja. Bagi yang belum, ditunggu ya subscribe-nya agar Momun tambah semangat, oke? Akhirnya, Kakegawa membalik keadaan menjadi 3-2. Serangan Kakegawa meledak dalam 10 menit pertama babak kedua. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Jika kami tahu kau tidak memiliki stamina, kami tidak akan selalu memberi operan padamu, ucap Utsumi, Kapten Shimizu. Aku akan meninggalkan lapangan, ucap Serizawa. Dia pun berjalan menuju keluar lapangan. Utsumi menghentikan tindakan Serizawa dan mengatakan, kau diamlah di belakang dan jangan menyentuh bola. Aku dan yang lain akan bertanggung jawab. 20 menit. Pulihkan semua kekuatanmu dalam 20 menit, ucap Utsumi. Kami akan bertahan selama 20 menit. Kita akan bertarung mati-matian di 10 menit terakhir, ucap Utsumi sambil menyemangati anggota lainnya. Otsuka terkejut dan menyampaikan ke Kamiya setelah melihat Serizawa berada di belakang. Pemain Kakegawa lainnya juga terkejut melihat yang dilakukan oleh Shimizu. Kamiya langsung menyadari bahwa Shimizu memberi waktu istirahat pada Serizawa dan berniat bertahan mengandalkan 10 pemain. Nishizaki yang semula pemain belakang diperintahkan oleh Utsumi untuk menjadi penyerang. Kenji dan pemain Kakegawa lainnya kembali terkejut oleh Shimizu. Pendukung Shimizu mengatakan Nishizaki penyerang yang bagus sebelum kedatangan Serizawa. Nishizaki adalah orang yang memecahkan rekor untuk lompat ganda tingkat SMA. Dia adalah pemain unik di antara skuad Shimizu, ucap komentator pertandingan. Kick off sudah dilakukan Shimizu. Bola segera dipotong oleh Otsuka dan mengatakan dengan penuh keyakinan, jika 10 lawan 11, pemenangnya sudah bisa dipastikan. Toshi berlari dan meyakini tidak ada yang bisa dibuat oleh Nishizaki sebagai penyerang. Bola dioper ke Kazuhiro. Kazuhiro berlari penuh semangat melewati pemain lawan. Serizawa tidak bergerak dari posisinya. Karena terlalu berpikir tentang Serizawa, bola di kaki Kazuhiro berhasil direbut oleh lawan. Tetapi Kazuhiro merebutnya kembali dan langsung menendang. Mahori berlari dan bersiap menyambut umpan Kazuhiro. Kiper lawan maju dan berhasil mendahului Mahori. Kiper tersebut langsung menendang jauh dan berhasil diterima oleh Utsumi. Kapten Utsumi menggiring bola menuju pertahanan Kakegawa. Ia berjuang keras demi Serizawa dan berhasil melewati satu pemain Kakegawa. Pemain Shimizu lainnya, termasuk Nishizaki, ikut maju mencari ruang. Mereka bekerja sama dengan baik.
Mereka terhenti ketika dihadang tubuh besar Akahori. Ia pun melakukan umpan jauh menuju Nishizaki. Bola lebih dekat ke pemain bertahan Kakegawa. Nishizaki berusaha keras. Kamiya memerintahkan agar Yano membuang bola. Saat ingin membuang bola tersebut, ia didahului oleh Nishizaki dan melompat mengangkat bola. Tanpa babi bu, ia langsung melakukan tendangan dan gol. Nishizaki merayakan golnya. Pemain Kakegawa termenung melihat aksi Nishizaki yang kini menjadi penyerang. Shimizu merayakan keberhasilan mereka menyamakan kedudukan meski dengan 10 orang pemain. Pemain Kakegawa terlihat kesal atas gol tersebut. Utsumi, Kapten Shimizu, mendatangi Kamiya, Kapten Kakegawa, dan mengatakan 10 menit lagi. Sebaiknya kita segera mencetak gol sebelum Serizawa kembali, ucap Mahori ke Toshi. Kamiya terlihat tertekan mendengar perkataan Utsumi. Pertandingan kembali dilanjutkan. Pendukung Kakegawa berteriak memberi dukungan. Toshi juga berpikir harus segera mencetak gol. Otsuka mengoper ke Kamiya. Ia terhenti setelah dihadang. Kamiya masih memikirkan gol sebelumnya. Bola segera dioper ke Kazuhiro dan langsung berlari menggiring bola ke depan. Saat dihadang, ia mengoper ke Mahori. Meski masih jauh, Mahori segera memberikan umpan. Sepertinya ia tertekan karena merasa harus segera mencetak gol. Toshi berusaha mengejar. Karena lebih dekat ke penjaga gawang, Toshi pun gagal menerimanya. Bisa dilihat, sepertinya Kakegawa semakin tidak sabar, ucap komentator pertandingan. Kamiya pun segera memberikan arahan agar lebih tenang. Ia pun menyuruh Toshi agar mengerahkan segala kemampuannya sekarang. Bola dikuasai Kamiya. Ia dihadang 2 pemain lawan. Kamiya menerobos dan langsung mengoper ke Toshi di sisi kiri. Toshi menyisir sisi kiri. Karena mengetahui kekuatan kaki kiri Toshi, Utsumi memerintahkan 2 orang agar menjaga Toshi dengan ketat. Toshi terhenti dan segera melepaskan tembakan kaki kiri andalannya. Ternyata bukan tembakan, tetapi umpan. Kazuhiro berada di posisi bebas karena teralihkan oleh aksi Toshi. Ia berhasil menerima bola tersebut. Ia maju dengan kecepatannya. Saat pemain lawan menghadang, ia mengoper dan diterima dengan baik oleh Kamiya. Kesempatan untuk Kakegawa. Kamiya menendang dan gagal dihentikan kiper lawan. Kamiya terkejut. Tiba-tiba Serizawa muncul menghentikan tendangan Kamiya. Sepertinya stamina Serizawa telah pulih. Serizawa mulai berlari menggiring bola ke depan. Akhirnya, penyihir lapangan telah kembali di sisa 10 menit pertandingan. Bagaimana cara Kakegawa melawan Serizawa yang telah pulih? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita tunggu video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis, agar Mumun lebih bersemangat mengupload video. Sekali lagi, terima kasih.